Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu pelayaran datar, yaitu penentuan posisi kapal. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share demi kelancaran channel ini. Posisi kapal atau ship position adalah membahas tentang keberadaan kapal di laut. Ada dua cara menentukan posisi kapal, yaitu satu, posisi jati atau fixed position. Kedua adalah posisi duga atau dead reckoning. Posisi jati diperoleh dengan membaring satu benda bumiawi, benda darat, misalnya gunung, tanjung, suar, pelampung, dan lain-lain. Disebut dengan pelayaran pantai atau terrestrial navigation. Kemudian benda angkasa dengan benda angkasa atau benda astronomi atau bintang, misalnya bintang, planet, matahari, dan bulan. Disebut dengan navigasi astronomi atau celestial navigation atau astronomical navigation. Posisi duga kapal diperoleh dari perhitungan haluan, arah, dan jauh. Haluan atau arah dan jauh atau jarak yang ditempuh oleh sebuah kapal. Haluan yang diperlukan dalam perhitungan ini adalah haluan sejati. Haluan ini digambarkan pada peta, kertas, atau elektronik pada saat membuat rencana pelayaran. Karena di peta, maka haluan sejati, baringan sejati. Jadi sesuatu yang digambar di peta adalah yang sejati. Perhitungan jarak atau jauh ditempuh diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. D sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. D jarak yang ditempuh dalam mil laut atau nautical mile, kecepatan dalam knot atau mil per jam, kemudian T atau waktu dalam jam, menit, detik. Dalam bahasan ini hanya akan dibahas tentang berlayar dengan haluan log spektrum. Artinya tidak merubah haluan dalam garis haluan. Tidak seperti di lingkaran besar. Haluan utara selatan atau US berarti belajar menghitung derajat. Yang tidak berubah bujur, perubahan bujur atau delta bujur. Yang berubah delta lintang atau perubahan lintang. Di mana perubahan menit lintang, delta lintang, sama dengan mil jauh. Dalam mil untuk sama dengan jauh. Jadi perubahan delta lintang sama dengan jauh, sama dengan simpang. Ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kapal berlayar dari lintang senama yang kecil ke lintang yang lebih besar. Kemudian yang kedua,
lintang senama yang lebih besar ke lintang yang lebih kecil atau sebaliknya. Dan yang ketiga, berlayar lintang yang tidak senama, artinya dari lintang utara ke selatan atau selatan dan ke utara. Jadi kita akan bahas 3 tentang haluan dan jauh. Kapal berlayar dari lintang senama di bujur yang sama, dari lintang kecil ke lintang yang besar. Ya, lintang tolak ke lintang yang lebih besar, ke arah selatan ke lintang yang lebih besar. Lintang tolak, lintang tiba, dari kecil ke besar. Baik di lintang selatan maupun di lintang utara. Kapal berlayar pada lintang senama di mana lintang tolak lebih kecil dari lintang tiba. Haluan kapal adalah senama dengan lintangnya. Jadi kalau berlayar dari lintang yang lebih kecil ke lebih besar, maka haluannya senama dengan lintangnya. Kalau di utara, kalau senama dengan lintangnya berarti haluan utara. Kalau di lintang selatan berarti haluannya selatan. Jauh atau jarak yang ditempuh diperoleh dengan mengukurkan lintang tiba dengan lintang tolak. Menjangka dengan mengukur lintang tiba dan lintang tolak. Diukur dengan jangka, kemudian diukurkan pada tepi kiri kanan dari peta. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh di bawah. Mencari haluan dan jauh jika tempat tolak dan tempat tiba diketahui, lintang tiba lebih besar daripada lintang tolak, atau lintang tolak lebih kecil dari lintang tiba. Tempat tolak atau kita singkat TT0 7 derajat 23 8 menit selatan, 104 derajat 15,8 menit timur. Dalam menulis lintang kita tulis 2 digit. Jadi kalau 7 depannya tambah 0. Kalau menulis bujur 3 digit. 104. Jika contohnya bujur 4 maka ditulis 004. Bujur 40 maka 040 dan seterusnya. Tempat tiba atau TTI adalah 10 derajat 12,5 menit selatan, 104 derajat 15,8 menit timur. Jadi tidak mengalami perubahan bujur. Bujurnya sama, yang beda hanya lintangnya. Berarti ini dari tempat yang kecil ke tempat lebih besar. Caranya, kalau kita ditanya haluan dan jauh, maka kita tulis ulang. Karena delta jauh sama dengan delta lintang, jadi selisih lintang, perbedaan antara lintang tolak dan lintang tiba. Maka kita tulis ulang tempat tolak, kemudian tempat tiba, kemudian kita kurangkan. Kalau bujurnya pasti 0, jadi kita kurangkan, hasilnya delta lintangnya 2 derajat 48,7 menit selatan. Karena kita bergerak dari yang kecil ke besar. Kemudian bujurnya 0, jadi tidak mengalami perubahan bujur. Hanya mengalami perubahan lintang. Delta lintang 2 derajat 48,7 menit selatan tadi asalnya karena dari kecil ke besar, dirubah menjadi mil. Ingat 1 derajat sama dengan 60 mil. Jadi kita kalikan 2 derajat kali 60
120 mil, sisanya 48. Kemudian kita tambahkan 120 mil atau menit ditambah 48,7 mil atau menit sehingga 168 mil. Jadi jauhnya, maka jauh sama dengan delta lintang. Jadi jauhnya adalah 168 mil atau menit dalam jadi kita bisa baca ini 168,7 mil. Haluannya senama dengan lintang tolak, senama atau haluannya artinya selatan karena senama, karena dari yang kecil ke yang lebih besar. Jadi contoh 1B, lintang tolak. Jika lintang tolak lebih besar daripada lintang tiba. Contoh, tempat tolak 19 derajat 5,3 menit utara, 122 derajat 50,2 menit barat. Ini cara penulisan untuk derajat adalah 2 digit untuk lintang. Kemudian menitnya 2 digit, kemudian koma. Jadi kalau ini contoh umpama 9, maka ditulis 09. Ini 15,15. Ini koma, tidak perlu sampai menit. Kalau menit ini adalah 5 menit 18 detik, tapi tidak perlu menulis sampai detik, sampai menit saja. Dan bujur adalah 3 digit. Jika 22 bujurnya, maka di depannya ditulis 0. Demikian juga jika 1 digit, maka ditulis 002 derajat. Kemudian tempat tiba adalah 16 derajat 30,8 menit utara, 122 derajat 50,2 menit barat. Ditanya haluan dan jauh. Ini lintang tolak, kemudian lintang tiba. Lintang tolak lebih besar daripada lintang tiba. 19 lintang tolaknya, lintang tibanya 16. Sedang bujurnya sama. Jadi tidak mengalami perubahan bujur, hanya mengalami perubahan lintang atau delta lintang. Jadi ini bawah kurang atas, 18 ini, kemudian dikurangi ketemu 2 derajat 24,5 menit selatan. Selatan karena dari lintang yang besar ke lintang yang kecil, maka disebut dengan penyebut delta lintangnya berlawanan dengan lintang tolak maupun lintang tiba. Delta bujur 0, tidak mengalami perubahan delta bujur, berarti kalau melihat ini haluannya adalah selatan. Baik, kita lanjutkan. Rubahlah delta lintang menjadi mil, yaitu 2 derajat 24,5 dijadikan mil. Maka yang 2 derajat saja yang dikalikan dengan 60. 2 derajat kali 60 sama dengan 120 ditambah 24,5. Karena ini udah menit, berarti 144 menit. 144,5 menit atau mil. Haluannya selatan karena lintang tiba lebih kecil daripada lintang tolak. Lintangnya utara, delta lintangnya selatan. Mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan dan jauh diketahui. Contoh 2A, diketahui tempat tolak 24 derajat 56,4 menit utara, 95 derajat 32,4 menit barat. Haluan kapal utara atau 00
Kemudian jauh yang ditempuh 154,5 mil. Ditanya tempat tiba. Jawabnya sama dengan jauh, sama dengan delta lintang, sama dengan 154,5 derajat. Kemudian dirubah menjadi derajat. Caranya adalah 154,5 dibagi 60, lebihnya 34 menit. Jadi ketemu 2 derajat 34,5. Karena haluannya utara, maka ditulis delta lintangnya 2 derajat 34,5 menit utara. Kemudian kita telas tempat tiba 24 derajat 56,4 menit utara, 96 derajat 32,4 menit barat. Kemudian kita masukkan delta lintangnya, kemudian kita tambahkan delta tempat tolak dengan delta lintang sehingga ketemu tempat tiba. Tempat tibanya karena senama ini dan ini adalah sama, maka ditambahkan. Ini delta bujurnya 0 karena hanya mengalami perubahan lintang. Jadi tempat tiba 27 derajat 34,9 menit utara, 96 derajat 32,4 menit barat. Contoh 2B, pada pukul 16.30 tanggal 28 Mei 2023, kapal latih KM Didiang berada pada posisi 7 derajat 56,4 menit selatan, 106 derajat 34,5 menit timur. Sedang berlayar dengan haluan pedoman atau HP 175 derajat dengan kecepatan 7,5 knot. Berlayar hingga pukul 8.45 tanggal 29 Mei 2023. Diketahui variasi di peta tertulis 1 derajat timur tahun 2003, perubahan 6 menit timur. Deviasi pada haluan ini plus 2 derajat. Diminta tempat tiba pada pukul 8.45 tanggal 29 Mei 2023. Jawab, kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari variasi tahun 2003. Karena yang diketahui adalah tahun 2003. Yang kita cari 2023. Caranya 1 derajat timur ditambah 2023 kurangi 2003, karena ini 2003 tahun yang kita cari, kemudian ini 2003 tahun yang ketahui, kali perubahan 6 derajat timur, maka diperoleh 1 derajat timur ditambah 20 tahun kali 6 menit timur, maka diperoleh 1 derajat ditambah 120 menit timur. Atau kita jadikan derajat, maka 120 bagi 60 ketemu 2 derajat. Maka ketemu 3 derajat timur atau plus 3 derajat. Kemudian kita cari haluan sejati, yaitu rumusnya HP, haluan sejati, HP tambah variasi tambah deviasi. HP kita ketahui 175, kemudian variasinya plus 3, jadi itu cukup ditulis 3, kemudian deviasinya plus 2. Jadi ketemu 180 derajat atau haluan selatan. Kemudian waktu atau lama tempuh, T, waktu tiba dikurangi waktu tolak. Kita tulis waktu tiba jam 8.45 tanggal 29 Mei. Kemudian waktu tolak jam 14.30 tanggal 28 Mei. Kita kurang 45 kurang
30, 15, 8 kurang 4 nggak bisa mengambil 1 hari dari tanggal. Jadi 24 tambah 8, 32 kurang 42, maka ketemu 18 derajat 18 jam 15 menit atau 8,25 jam. Kemudian tanggalnya tadi sudah 0, ini 28 dikurang 28 berarti 0. Berarti lamanya 18 jam. Kemudian jauh sama dengan waktu T kali kecepatan. 18 jam 15 menit kali 7,5 mil per jam atau knot. Kita bisa tulis juga untuk memudahkan ini 18, 15. 18, 15 menjadi 18,25. 15 dibagi 60 maka ketemu 0,25. Jadi 18,25 kali 7,5 ketemu 127,5 mil. Kemudian rubah menjadi delta lintang dalam derajat. Caranya bisa kita bagi yang ini 120 berarti nyisanya 7 derajat 45. Kita dapat rubah menjadi menit 45 ini sama dengan 0,8 atau 0,75 kita bulatkan jadi 0,8 karena kita mencari desimal di belakang menit. Jadi 2 derajat 7,8 menit selatan. Selatan karena haluan kita adalah selatan. Jadi ini selatan. Tempat tolak 7 derajat 56,4 menit selatan, 106 derajat 34,5 menit timur. Kemudian delta lintangnya 2 derajat 7,8 menit selatan. Delta bujurnya 0, kemudian kita tambahkan maka tempat tiba adalah 10 derajat 4,2 menit selatan, 106 derajat 34,5 menit timur. Maka posisi tiba dapat diperoleh. Contoh 2C diketahui pada tanggal 7 April 2023 jam 14.30 kapal latih dan riset KL RMA Didiang 0302 berada pada posisi 8 derajat 56,4 menit selatan, 106 derajat 47,5 menit timur. Dari posisi tersebut kapal terus belajar dengan kecepatan 8 knot dengan haluan pedoman 170. Jawab HS sama dengan HP tambah variasi tambah deviasi. 350 derajat ditambah 6 derajat tambah 4 derajat sama dengan 360 derajat atau sama dengan 00. Ditulis 00 utara. Jadi haluannya utara. Kemudian jauh sama dengan waktu kali kecepatan. Waktu atau T adalah waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba tanggal jam 2.45 tanggal 9 April. Waktu berangkat jam 14.30 tanggal 7 April. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 12 jam 15 menit 1 hari. 45 dikurang 30, 15. 2 tidak bisa dikurang 4, maka
ngambil 1 hari ditambahkan sini. Jadi 25 sama dengan 26 dikurangi 14. 26 kurang 14 ketemu 12 jam. Tadi ini 8 kurang 7 1 hari. Jadi 1 hari kan sama dengan 25 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1 hari 12 jam 15 menit waktunya. Jadi kita rubah waktunya menjadi jam. Jadi 36 jam 15 menit. 1 hari kali 24 ditambah 12 jam. Jadi ketemu 36 jam 15 menit atau 30,25 menit. 36,25 jam. Jauh sama dengan T kali V, 36 jam 15 menit atau 36,25 jam kali 8 mil per jam sama dengan 36,25 jam kali 8 jam sama dengan 290 mil. Haluannya utara, delta lintang sama dengan jauh, sama dengan 290 bagi 60, ketemu 4 derajat, lebihnya 50 menit utara, karena haluannya utara. Karena haluan utara, maka ketemu delta lintangnya 4 derajat 50 menit utara. 4 tolak 8 derajat 56,4 menit selatan, 106 derajat 47,5 menit timur. Kemudian kita tulis delta lintangnya di bawahnya ini. Kemudian delta bujurnya 0. Tempat tiba sama dengan tempat tolak ditambah delta lintang. Tidak senama, dikurangi, bukan ditambah tempat tolak dikurangi delta lintang karena tidak senama. Ini selatan, deltanya utara, berarti berpindah ke utara. Maka ketemu tempat tibanya adalah 4 derajat 6,4 menit selatan, 106 derajat 47,5 menit timur. Jadi ini karena tidak senama, maka yang besar dikurangi yang kecil dan arahnya sesuai dengan yang besar. Mencari haluan dan jauh jika tempat tolak dan tempat tiba diketahui. Kita akan mencari haluan dan jauh jika tempat tolak dan tempat tiba diketahui. Contoh 3A. Diketahui tempat tolak 15 derajat 35,5 menit utara. 45 derajat 47,6 menit barat. Tempat tiba 11 derajat 17,8 menit utara. 45 derajat 47,6 menit barat. Jadi yang mengalami perubahan lintang dari lintang yang besar ke lintang yang lebih kecil, sedang bujurnya tidak mengalami perubahan. Berarti kita hanya mengalami perubahan lintang. Kemudian ditanya haluan dan jauh, maka dijawab sebagai berikut. Kemudian kita tulis ulang tempat tolak. Kemudian tulis ulang juga tempat tiba. Kemudian kurangkan yang lebih besar ke yang lebih kecil. Karena bujurnya sama berarti delta turun 0. Karena lintangnya dari besar ke kecil maka arahnya selatan. Jadi 35,5 menit utara dikurangi 11 derajat 17,8 menit utara. Maka diperoleh 4 derajat
17,7 menit selatan. Delta lintang selatan sebab kapal berpindah dari lintang yang besar ke lintang yang lebih kecil. Jadi delta lintang sama dengan jauh sama dengan 4 derajat 17,4 menit selatan. Kemudian kita rubah delta lintang menjadi jauh dengan mengalihkan derajatnya dengan 60 dan sisanya kita tambahkan. Maka ketemu 257,7 mil atau 257,7 menit. 1 menit sama dengan 1 mil. Jadi haluannya selatan. Haluannya selatan karena berlayar dari lintang yang lebih tinggi ke lintang yang lebih rendah. Lintang tolak lebih besar daripada lintang tiba. Maka haluannya berlawan dengan lintangnya, yaitu selatan, atau senama dengan delta lintangnya. Contoh 3B, pada tanggal 1 April 2023 pukul 17.30 kapal berada pada posisi 11 derajat 45,3 menit selatan, 105 derajat 15,8 menit timur. Sedang belajar hingga pukul 6.15 menit tanggal 2 April 2023 hingga tiba pada posisi 11 derajat 45,3 menit selatan, 105 derajat 15,8 menit timur. Diminta hitunglah haluan dan kecepatan kapal tersebut. Jawab, kita tulis 4 tolak, kemudian tempat tiba, kemudian kita kurangkan yang besar dengan yang kecil. Delta lintang ketemu 2 derajat 20,1 utara, delta bujurnya 0 derajat. Kemudian delta lintang sama dengan jauh, sama dengan 2 derajat 20,1 menit, kita rubah menjadi mil, menjadi 140,1 menit utara. Utara karena delta lintangnya utara. Kemudian haluan utara karena dari lintang yang tinggi ke lintang yang lebih rendah. Maka haluan berlawan dengan lintangnya. Jadi haluannya utara atau lanjutan. Lama berlayar sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba jam 6.15 tanggal 2 April. Waktu tolak jam 17.30 tanggal 1 April. Kemudian dikurangi waktu tiba dengan waktu tolak. Maka diperoleh lama atau T sama dengan 12 jam 45 menit. 15 kurang 30 tidak bisa, maka 5 kurang 0, 5. Kemudian 1 kurang 3 enggak bisa, minjem ngambil 1 hari, 1 jam jadi 60 menit. 6 tambah 1, 7 kurang 3 sama dengan 4. Kemudian 5 dikurang 17 tidak bisa, ngambil 1 hari dari tanggal. 24 tambah 5 sama dengan 29, 29 kurang 17 sama dengan 12 jam. Jadi lama berlayar 12 jam 45 menit. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 140,1 mil dibagi 12 jam 45 menit.
atau 141 dibagi 12,75 karena 45 per 60 sama dengan 0,75. 45 bagi 60 sama dengan 0,75. Maka sama dengan 10,99 mil per jam atau knot. Mil per jam itu istilah kecepatannya knot. Dibulatkan menjadi 11 knot. Jadi kecepatan kapal tersebut adalah 11 knot dan haluannya utara. Mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan dan jauh diketahui. Contoh soal 4A, diketahui tempat tolak 25 derajat 12,9 menit selatan, 67 derajat 22,3 menit barat. Haluan selatan dan jauhnya 275,4 mil. Ditanya tempat tiba. Dijawab sebagai berikut. Delta lintang sama dengan jauh sama dengan 275,4 mil atau menit. Kemudian dijadikan derajat. Caranya 275,4 dibagi 60. Maka ketemu 4 derajat 35,4. Jadi 4 kali 6 240 berarti sisanya 35,4. Karena haluannya selatan, maka delta lintangnya sama dengan 4 derajat 35,4 menit selatan. Maka kita tulis tempat tolak sama dengan 25 derajat 12,9 menit utara, 67 derajat 22,3 menit barat. Kemudian kita tulis delta lintangnya 4 derajat 35,4 menit selatan, delta bujurnya 0 karena tidak mengalami perubahan beda bujur. Maka tempat tiba 20 derajat 37,5 utara, 67 derajat 22,3 menit barat. Contoh 4B, diketahui pada pukul 15.30 tanggal 2 Februari 2020 kapal latih KM Madiang 2 berada pada posisi 12 derajat 23,7 menit utara, 146 menit 29,2 menit timur. 12 derajat 23,7 menit utara, 146 derajat 29,2 menit timur. Dari posisi tersebut, kapal terus berlayar dengan haluan sejati selatan atau S dengan kecepatan 7,5 knot sampai dengan pukul 1.35 tanggal 4 Februari 2020. Ditanya tempat tiba pada pukul 1.35 tanggal 4 Februari 2020. Jawab jauh sama dengan waktu kali kecepatan. Waktu sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba jam 1.35 tanggal 4 Februari. Waktu tolak jam 15.30 tanggal 1 Februari. Kemudian lama diperoleh, maka 35 kurang 30, 1 kurang 5 tidak bisa, ambil 1.
1 hari sama dengan 24 jam. Jadi 25 dikurangi 15 ketemu 10, 5 menit. 5 menit 2 hari. Karena 3 dikurang 1. Ini sudah diambil 1, maka 3 kurang 1 ketemu 2 hari. Kemudian dirubah menjadi jam, yaitu 2 hari kali 24 ditambah 10 jam 5 menit. Sama dengan 58 jam 5 menit atau 58,08. Jadi jauh sama dengan T kali V. Waktu kali kecepatan 58,08 kali 7,5 mil per jam. Maka ketemu 435,08 mil. Jauh sama dengan delta lintang sama dengan 435,08 menit. Dibagi 60 ketemu 7 derajat 15,08 menit. Kemudian dibulatkan menjadi 7 derajat 15,1 menit selatan. S karena haluannya selatan. Tempat tiba kita tulis 12 derajat 23,7 menit utara, 146 derajat 29,2 menit timur. Kemudian delta lintang kita tulis 7 derajat 15,1 menit selatan. Delta bujurnya 0. Kemudian dikurangkan karena berbeda penyebut. Yang tiba tempat tolak utara, delta lintangnya selatan karena berlayar ke arah selatan. Maka ditulis tempat tiba 5 derajat 8,6 menit utara, 146 derajat 29,2 menit timur. Berlayar pada lintang yang berbeda dan bujur yang sama. Kapal berlayar pada lintang tidak senama, di mana lintang tolak berbeda dengan lintang tiba. Misalnya berlayar dari lintang tolak selatan ke lintang tiba utara. Maka haluannya senama dengan haluan lintang tiba dan jauhnya sama dengan delta lintang sama dengan lintang tolak ditambah lintang tiba. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Ini adalah gambar bumi belahan utara dan belahan selatan, di mana dipisahkan oleh garis khatulistiwa. Jika berlayar dari tempat tolak ke tempat tiba tidak senama, ini dari utara, lintang utara, tempat tibanya lintang selatan. Demikian juga lintang tolaknya selatan, lintang tibanya di utara. Ya, ini maka rumusnya delta lintang sama dengan lintang tolak ditambah lintang tiba. Mencari tempat tiba jika tempat tolak, haluan dan jauh diketahui. Contoh 5A diketahui tempat tolak 2 derajat 53,6 menit utara, 127 derajat 43,9 menit timur. Tempat tiba 1 derajat 41,8 menit selatan, 127 derajat 43,9 menit timur. Jadi hanya mengalami perubahan lintang dari lintang utara ke lintang selatan. Maka jawabnya adalah tempat tolak ditulis kembali, kemudian ditulis kembali 2 derajat 53,6 utara, 127 derajat 43,9 timur. Lintang tiba
adalah 1 derajat 41,8 menit selatan, 127 derajat 43,9 menit timur. Kemudian delta lintang ditambahkan, atas ditambah bawah. Maka 6 tambah 8, 4. 5. Ini 9 berarti 3. Karena dikurangi 6, karena 1 derajat sama dengan 60 menit. Maka ketemu 4 derajat 35,4 menit selatan. Selatan karena dari utara ke selatan, tibanya di selatan. Lintang utara tiba di selatan berarti berlayar ke selatan. Karena lintang tolak dan lintang tiba tidak senama, maka delta lintang sama dengan lintang tolak ditambah lintang tiba, dan arahnya sama dengan penyebut lintang tiba, yaitu selatan. Selatan jauhnya 4 derajat 35,4 menit. Kemudian dirubah menjadi bujur. Ini 4 kali 60 ditambah 35,4 sama dengan 275,4 mil. Contoh 5B, kapal latih KM Madiliang 02 berada pada posisi 1 derajat 5,6 menit selatan, 148 derajat 30,4 menit barat. Pada waktu jam menunjukkan pukul 20.15 tanggal 1 April 2020. Dari posisi tersebut kapal terus berlayar sampai dengan pukul 18.45 tanggal 2 April 2020 dan berada pada posisi 1 derajat 5,6 menit utara, 148 derajat 30,4 menit barat. Ditanya, hitunglah haluan dan kecepatan kapal tersebut. Jawab, kita tulis tempat tolak adalah 1 derajat 5,6 menit selatan, 140 derajat 30,4 menit barat. Kemudian tempat tiba 1 derajat 5 menit, 6 utara, 148 30,4 menit barat. Jadi tidak mengalami perubahan. Kemudian kita kurangkan untuk menjadi delta lintang dan delta bujur. Delta bujurnya tentu saja 0, delta lintangnya ditambahkan, atas tambah bawah, 6 tambah 6, 12, 11, 2. Jadi tempat delta lintangnya adalah 2 derajat 12,2. Karena tempat tolak dan tempat tiba tidak senama, maka delta lintang sama dengan lintang tolak tambah lintang tiba, dan arahnya sama dengan lintang tiba, yaitu 2 derajat 11,2 menit utara, 2 derajat 11,2 menit utara. Utara karena lintang tibanya adalah utara. Jadi haluan utara. Delta lintang sama dengan jauh 2 derajat 11,2 utara, jauh sama dengan 2 kali 60 tambah 11,2 sama dengan 131,2 mil. Lanjutan, kecepatan sama dengan jauh dibagi lama. D dibagi T. Waktu lama berlayar sama dengan waktu tiba dikurangi waktu tolak. Waktu tiba adalah 18.45 tanggal 2 April. Waktu berangkat adalah jam 20.30 tanggal 1 April. Kemudian dikurangi, maka diperoleh sebagai berikut. 45 kurang 35, 15, 18 kurang 20 tidak bisa, ambil 1 hari. 24 tambah 18 kurang 20 ketemu 22 jam 15 menit.
Jadi waktu belajar sama dengan 22 jam 15 menit atau 22,25 jam. Kemudian kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau jauh dibagi waktu. 131,2 mil dibagi 22,25 jam sama dengan 5,89 mil per jam atau 5,89 knot. Dapat dibulatkan menjadi 5,9 knot. Jadi haluannya utara. Kecepatan 5,9 knot. Kerjakan soal berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian lembar berikutnya juga ada. Jadi dikerjakan, langsung dikumpulkan melalui tugas yang telah saya bagikan. Kemudian soal 5 dan 6. Demikian materi ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dan untuk lebih memahami materi ini, maka kerjakan latihan soal yang telah saya berikan di sini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa materi berikutnya.